lagi dalam acara ngobrol sembarang tapi seru. Oke, nah, nama saya Deka. Oke, hari ini kita punya bintang tamu spesial. Nah, kita perkenalkan dulu yuk. Silakan. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ketut Budiarsa. Mungkin beberapa sudah banyak yang tahu. Sebelum mungkin bincangnya kita mulai, saya juga ingin memperkenalkan tim keluarga ya. Tim keluarga mungkin dari sana ya, dari sana. Halo, selamat pagi. Nama saya Wayanti Asmia. Selamat pagi. Nama saya Gitu. Atau sering di JP itu Jaya Prana ya. Kemudian ini istri saya. Ya, nikah ke sini. Sekarang udah ada baby. Oke guys, kalian pasti pengen tahu mereka itu siapa. Jadi kita langsung tanya aja. Ayo Ya. silakan Deka. Bisa diceritain Pak Ketut sejarah dari Three Brothers. Ya, awal mula mungkin dari kecil dulu kisahnya. Oke, Sam, kita mulai aja ya, Sam. Ya. Mungkin karena lebih banyak ingat tentang masa kecil, mungkin saya mewakili keluarga untuk menyampaikan cerita tentang Three Brothers. Ya. Orang tua saya atas nama Ketut Ngong, Bapak, kemudian Ibu Madi Kormi, kemudian beliau mempunyai 6 anak. Ya, yang pertama mempunyai 6 anak, 2 perempuan, 4 laki-laki. Awalnya kami, saya sendiri umur 38 tahun sekarang, lahirnya 20 Juli 1982. Bapak dan Ibu dan juga saudara tidak pernah membedakan kami. Ini yang membuat kami sebenarnya yang paling bisa menguatkan atau menumbuhkan rasa percaya diri kami yang paling dasar ya. Kemudian masa kecil tadi ya saya sambung, kita bermain seperti layaknya pada anak-anak pada umumnya, tetapi dalam kondisi ya tanda kutip kita kan disabilitas ya, tentu ada perbedaan sedikit dari segi sosial ya, sosial kehidupan itu, karena disabilitas kalau dulu itu lebih banyak mendapatkan diskriminasi ya. Kemudian perkembangan kami pun bisa saja minder dan lain sebagainya. Tetapi syukur seperti tadi saya bilang, orang tua sangat peduli, bahkan bapak ibu itu sering mengajak kami jalan-jalan ke pasar. Jadi suasana ramai di pasar itu tentunya jauh bisa membuat kami percaya diri ya. Kalau udah lihat banyak orang, udah dari kecil biasa ya udah. Jadi kita merasa pede aja, walaupun memang dari segi fisik beda, itu kan salah satu juga anugerah, tidak boleh kita juga terlalu sesali ya. Waktu kami umur 8 tahun ya, kira-kira 8 tahun lah umur saya, ibu nanya, Ketut mau nggak, Ketut katanya operasi supaya nanti siapa tahu nanti kalau Ketut udah habis operasi bisa jalan kan, bisa bantu ibu dan bapak. Dia bilang mau ibu. Akhirnya ya di rumah sakit itu, di rumah sakit tangga itu selama 6 bulanan, karena dokter juga pada saat zaman itu tahun 89 tidak banyak, kalau saya pikir itu tidak mengetahui tentang osteogenesis imperfecta ya, atau tulang rapuh itu ya, karena belum ada penelitian secara spesifik tentang tulang rapuh. Asik lah. Ya, masih dibilang jarang ya, dari 21 kelahiran bayi itu hanya 1 katanya untuk ada osteogenesis, tapi di keluarga ini kita ada 3, tapi di situ dah dokter masih mencari penelitian tentang bagaimana caranya menangani tulang rapuh. Akhirnya selama 6 bulan kita di sana. Setelah 6 bulan kita dapat kesempatan untuk operasi. Tetapi setelah operasi itu dah Itu operasinya di umur berapa ya Pak? 8 tahun. Di umur 8 tahun lah kurang lebih ya. 8 tahun udah melakukan operasi, itu yang pertama. Ya. Kemudian kan habis operasi itu kayak kaki sudah lurus seperti orang normal lah ya itu. Tetapi itu tidak bertahan lama ya, tidak bertahan lama Pak, hanya 1 tahun itu lurusnya, itu 1 tahun. Kemudian setelah lewat setahun itu sudah mulai lagi ada melengkung ya, mulai sakit-sakit, kemudian balik lagi melengkung seperti sebelumnya. Kemudian
pen, ya tahu kan pennya itu ya. Kalau zaman dulu kan hanya sebesar besi batangan ya, anggaplah dikawat batangan, tidak ada klik dengan tulang kan. Itu hanya disambungkan seperti itu, kemudian karena tulangnya melengkung, jadi kulitnya tertusuk lah keluar begitu. Aduh. Oke, itulah masa kecil Pak Ya, Ketut ya, ya, dengan ya. perjalanannya. Nah, sekarang dengan kondisi kayak gini ya, kita kesibukan Three Brothers sendiri itu apa sih Pak? Oke, sekarang karena kita sudah dibilang dewasa lah, Ya, atau sekarang apalagi lebih sudah dewasa. berumah tangga Ya. ya, tanggung jawabnya lain Iya. lagi. Tapi bisa Tanggung tetap jawabnya. kompak dong terima Ya. kasih. Ini yang salah satu juga yang membuat saya dan saudara ini kuat bertahan karena kekompakan dari kami juga ya. Adik saudara-saudara termasuk adik ipar itu dan orang tua masih solid ya di dalam satu keluarga. Ini yang membuat kita juga mau bikin apa itu lebih mantap rasanya ya, karena saling mendukung satu dengan yang lain. Kemudian kesibukan kami dari beberapa minggu ini, karena saya sendiri sudah berkeluarga, tentunya ya berat juga untuk mendapatkan income ya, untuk penghasilan. Kalau bujangan lain urusannya, mau makan di mana-mana kan tidak masalah. Tapi kalau udah berkeluarga ini lain ceritanya ya, harus berpikir bagaimana caranya kita untuk bisa mendapat penghasilan untuk menghidupi keluarga gitu. Jadi dari situ ketika kita memang tidak ada pekerjaan yang spesifik bisa menghasilkan income tiap bulanan untuk pengeluaran keluarga, jadi kita mencoba untuk berpikir kreatif untuk membuat keripik singkong. Oke, Iya. masalah usaha Pak Ketut nih, boleh tahu dong sedikit tentang usahanya ini. Berarti keripik singkong udah mulai dari berapa minggu yang lalu Pak? Iya. Atau berapa bulan yang lalu? Ya ini bisa dibilang hampir sebulan sudah mulai ya. Awalnya kan bisa bilang kita masih berpikir bagaimana apa usaha yang cocok yang bisa kita lakukan dari rumah. Akhirnya kita berpikir karena ini adalah warisan, bisa dibilang warisan orang tua ya. Dulu memang bapak jualan, cara yang sekarang kan jauh lebih gampang ya, ada online-nya ini, online-nya. Terus saya coba ini, kemudian kemana untuk arah pemasarannya kemana gitu. Kalau saya sendiri sih sudah terbiasa di Ubud Community yang suka dengan hasil dari kerajaan apa yang kita bikin ini gitu. Oh iya, Ya. berarti Bapak pertama kali memulai bisnis ini karena emang inspirasi dari orang tua ya sebelumnya ya? Ya, tentunya dari orang tua. Sebenarnya kami Three Brothers ini adalah pelukis sebenarnya. Ya, dari kecil dari tahun 2000 kita belajar melukis dari Gek Murniasih namanya, pelukis yang sudah terkenal dari orang Bali itu. Kemudian dari Filipo dan beberapa pelukis-pelukis asing itu juga yang mengajari kita, yang kenapa kita namanya Three Brothers. Inilah pelukis Three Brothers plus one, artinya 4 bersaudara, 3 dengan kondisi yang sama, 1 yang biasa, itu yang kita pakai nama Three Brothers plus one, dan sudah eksis pameran dari tahun 2006 ya, 2006. Cuman kondisi untuk saat sekarang untuk seni kan agak berkurang ya. Oke, untuk kendalanya sendiri untuk pemasarannya gimana Pak? Pasti ada kendalanya dong untuk melakukan usaha ini. Kalau kendala setiap bisnis sudah pasti ya, sudah pasti itu, apalagi mengawali ini belum mempunyai customer yang reguler gitu atau yang rutin gitu, belum bisa. Jadi ketika ada order itu tajam sekali naik turunnya. Kadang berlebih ke pas mungkin waktunya orang-orang bersamaan order ini, ya kepenuhan order sampai lembur. Pas mereka tidak ada, ini kan kosong di sini dah. Dari kekosongan ini kadang-kadang timbullah rasa, aduh bagaimana ya caranya untuk bisa tetap bertahan. Gitu. Jadi kita lagi harus kreatif untuk mengatasi kendala ketika kekosongan ini. Ya, jadi kita mencoba untuk memposting ulang dengan berharap ya nanti ada pelanggan ya. Oke, jadi teman-teman semua kalau mau pesen keripik singkong bisa langsung ke mana Pak? Ke Three Brothers plus one, Jalan Raya Kedewatan 2 nomor 62 ya. Facebooknya siapa tahu ada yang mau kenalan, ada yang Ya. mau order, jadi lewat online bisa kemana, bisa Ya. langsung aja. Saya di Ketut Budi Arsa, atau bisa saudara saya bisa sebutkan juga Facebooknya. Jaya Prana.
Ya, Nyoman Jaya Prana aja ya. Jaya Prana. Nanti lebih lengkapnya bisa lihat di Ya, link oke. di bawah ya. Nah, Pak Dut, terus sekarang awalnya dari lukis, sekarang banting setir ke usaha ini. Nah, tapi galeri lukisan masih tetap jalan sampai saat ini. Untuk galeri lukisan kami tetap jalan ya. Apalagi ini memang idealisme kami untuk lukisan seperti yang memang kami jual yang kami bikin sebelumnya. Itu memang standarnya sudah ada. Lukisan itu menceritakan tentang kami. Jadi ada kekhususan ya yang tidak bisa kami ubah-ubah begitu saja dari standar harganya. Jadi untuk menambah sampingan lah inilah ya. Nah, maaf ini agak melenceng sedikit. Ya. Dari Three Brothers tadi Pak Dut sudah ceritakan masalah masa kecilnya seperti apa. Nah, untuk waktu menimba ilmu di bangku sekolah itu apa ikut sekolah formal pada umumnya seperti itu Pak? Ya dari kecil deh, balik lagi ke belakang. Dulu saya dari kecil memang berharap sekali dan sering menghayal supaya bisa sekolah kan. Tapi maunya sekolah di desa mungkin ada kendala sedikit, tidak diterima alasan karena tidak bisa olahraga kan. Tapi saya kan kondisi disabilitas katanya tidak boleh ikut karena takut tertekan nanti tidak bisa ikut olahraga. Itu alasan dari kepala sekolahnya yang dulu tahun 97 itu ada sekolah asing berdiri ya namanya Sutradharma, kemudian ownernya dari Selandia Baru, kemudian bapak jualan ancung ke sana, kemudian mencoba untuk mengajukan anaknya supaya bisa sekolah, syukur diterima di sana. Jadi dari sana kita SD-nya di sana. Dan kebetulan kita juga menuju Ya kebetulan juga kita memang pernah di syuting juga dari orang Jakarta namanya Ibu Sandy Harun yang yang artis ya, yang artis Pragawati itu. Kemudian itu yang pernah syuting tahun 94. Kemudian ketika tahun 97 kami mendapatkan sekolah, akhirnya kami kontak beliau. Kemudian beliau yang memberi support untuk transportasi. Akhirnya kami bisa bolak sekolah SD. Kemudian setelah SD tamat tahun 2000, kemudian barulah setelah itu karena ujian NEM-nya termasuk bagus tahun 2000 itu, NEM-nya 41 sekian itu dibilang rata-rata 8 ya, 8 ke atas lah itu. Jadi diterima di SMP 1 Ubud. Syukur saya waktu itu mendapatkan kelas A ya, favorit lah. Di kelas yang favorit itu SMP 1 Ubud. Jadi komplit lah, saya senang sekali. Dan memang dari kecil saya memang berusaha bercita-cita supaya dapat sekolah. Kalau saya dapat sekolah saya akan rajin belajar. Jadi dari situ sudah terwujudlah doanya gitu. Doa yang lain seperti yang lain supaya bisa berkeluarga akhirnya sudah terwujud juga semuanya. Jadi Tuhan. Oke, sekarang kan masa kecil Iya. itu udah, Iya, udah. terus usahanya juga udah. Nah sekarang kita ke masalah keluarga nih Deka. Iya. Ya, gimana sih tips-tips untuk bapak berani berkeluarga gitu, memutuskan untuk berkeluarga biar teman-teman juga tahu gitu. Kan banyak teman-teman di luar sana mungkin yang banyak Nggak takut pede. berkeluarga ya. Ya. Kebanyakan takutnya gitu. Sebenarnya ragu-ragu sekali ya, apalagi orang disabilitas banyak pikirannya kemana-mana ya, apalagi untuk menghidupi keluarga. Tidak hanya sekedar jatuh cinta biasa, tetapi Lebih jangka panjang. ya lebih jangka panjang. Padahal kalau orang normal pun sebenarnya Iya, sama sama. pikirannya. Kalau tidak dapat pekerjaan walaupun normal juga kan Iya. kendalanya berat juga. Tapi kita lebih daripada itu. Kita pacaran pun mungkin lebih dari 6 tahun ya. Tidak berani mengambil keputusan ini dengan berbagai pertimbangan. Tetapi kalau terlambat mengambil keputusan juga akan ke belakangnya ada penyesal. Supaya tidak begitu, kemudian kita harus berani apapun risikonya nanti, ayo kita hadapi bersama-sama. Jadi Lawan akhlak. ya Jadi benar power of love intinya ya. itu adalah komitmen Ya. ya biar kita bisa bersama-sama. Memang sudah semua kita korek dari Three Brothers. Nah, sekarang kita punya Quick respon, cuman ini quick kayaknya respon. kita bagi 3 aja deh. Tiga ya. Berarti ke Pak Ketut dulu Pak ya. Ketut dulu gitu. Kalau saya pertanyaan ke Pak Ketut cuma jawab satu aja. Kita ngasih pertanyaan pilihan, nanti tinggal dijawab pilih A atau B. Ya. Susah ya. Ya, gampang. Ini cuman bercanda aja. Iya. Ya.
Ayo kita jawab aja. Tidur. Siapa yang mulai duluan nih? Kalau dari saya, Oke. singkong atau keju, Pak? Singkong. Hidup dari singkong. Udah dijawab ternyata alasannya ya. Kalau dari saya, Untuk Mas JP, oh ya. kita bagi tiga Kalau aja. untuk bertiga juga nggak apa-apa sih. Oh. Untuk Three Brothers kalian, lebih milih melukis atau berbisnis? Dua-duanya. Ya, emang nggak bisa dilepasin ya melukisnya. Ada lagi Pak? Ada lagi COVID-19 atau Mon Agung, kan secara kita Mon Agung. ya, secara kita ini. itu kan hidup di dunia pariwisata Iya. ya kan. Ini Kalau Mon Agung itu kan hanya sebatas orang yang di sekitar itu ya kena. Tetapi kalau COVID ini mendunia yang kena dampaknya itu ya. Oke. Nggak terasa Pak ya. Iya. Berarti udah langsung dijelaskan. Ada lagi Kak? Nah, saya pengen nanya tadi yang mereka sulit menjawab tuh antara melukis atau berbisnis. Nah, mereka sulit menjawab kan. Ini salah satu dong. melukis. Melukis. Karena ini salah satu idealisme kita juga Three Brothers. Ya. Oke, melukis. Di sana tetap juga ya. ada bisnisnya juga. Iya, betul, Pak. Udah pasti. Maka dari itu dua-duanya. Terus sekarang mungkin bisnis dulu ya. Iya. Oke, untuk satu lagi nih untuk Pak Ketut. Nah, sebenarnya Pak Ketut itu lebih deg-degan mana sih? Pas mau merit atau pas nganterin istri mau melahirkan? Pas mau melahirkan dong, ya, karena di sini ada sesuatu ya kekhawatiran akan si istri dan si baby ya. Oke. Kalau married ya udah pasti kita tanggung jawab untuk kedepannya bagaimana. Tapi untuk ini masalahnya ada berhubung dengan nyawa ya. Artinya itu dengan berbagai risiko ya di operasi itu yang membuat kita deg-degan pas pada saat itu memang harus deg-degan. Ya, karena di samping itu juga karena cinta ya mungkin ya. Ya supaya ada diobrolin Iya. ya. Menarik Pak itu kisahnya. Oke, makasih untuk Three Brothers. Oh ya, Ya. terakhir ini kalau yang mau pada beli keripiknya ini harganya berapa Pak? 1 kilo yang apa ininya? Satu bungkus Satu ini bungkus adalah ya. kalau kita timbang itu 200 gram ya harga 10.000. Kalau di order per kilo juga bisa itu isi 5 bungkus jadi sekitar 50.000. iya. Nanti ada diskon kalau per kilo juga bisa gitu ya. Ya gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua kalau misal mau ngemil jangan jauh-jauh, langsung saja Order ke di Three sini. Brothers. Ya mudah-mudahan Oke, senang. Ya. Oke, untuk Three Brothers terima kasih waktunya sudah banyak bercerita, banyak memberi motivasi untuk kita. Ya, harapan dari kita semoga apa yang dijalani tetap jangan menyerah. Ya, kita appreciate banget walaupun dengan kondisi yang terbatas saat ini mereka tetap gigih Iya. menjalankan bisnis. Semoga sukses ya Pak ya. Ya, amin. Terima kasih banyak. Kami juga dari Three Brothers Plus One dan juga istri mengucapkan banyak terima kasih untuk wawancara atau bincang-bincang Ya. seru hari ini kepada Three Brothers ya. Mudah-mudahan nanti semakin sukses ya bincang-bincangnya ke depannya. Pokoknya semua tim sukses. Oke, terima kasih Dokter. Oke, sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu.